Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para taretan sadaya si mulyagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kontroversi, dan sesungguhnya seperti ini atau kasus seperti ini banyak terjadi. Ada orang memahami dengan pemahaman A, maka ada orang lain yang memahami dengan pemahaman B. Jadi terjadilah sebuah beda paham. Atau yang secara populer disebut khilafiyah. Tetapi untuk memilih hal yang demikian, hal yang barangkali secara objektif dikatakan bahwa itu merupakan sesuatu yang sama-sama kuat, maka kita kemudian akan mengadakan pendekatannya dengan pendekatan subjektivitas kita sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Kasus yang terjadi adalah bahwa hadis di dalam kitab Durratun Nasikhin yang ditulis oleh Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syagiri Al-Hubawi. Itu disebut sebagai hadis, atau ada yang menyebut sebagai hadis palsu atau hadis maudhu'. Tetapi saya yang bukan ahli hadis, saya yang bukan apa-apa, saya yang orang awam, mengikuti ulama-ulama yang menerima hadis itu sebagai hadis, paling tidak hadis dhaif. Karena sesungguhnya hadis dhaif itu lebih baik daripada pendapat para ulama. Dan kedhaifan hadis itu sesungguhnya juga bertingkat-tingkat. Karena memang kalau hadis dipandang dari kualitasnya, maka ada hadis sahih, ada hadis dhaif, dengan mempunyai strata tingkatan masing-masing.
Hadis yang selengkapnya berbunyi, "Man farika bidukhuli Ramadhana harramallahu jasadahu alam niron." Yang artinya mamfarika bidukhulil Ramadhana. Barang siapa atau orang yang merasa bahagia dengan masuknya, dengan datangnya bulan Ramadan, harramallahu jasadahu ala niron. Allah mengharamkan jasadnya dari masuk neraka. Karena dimuat di kitab Durratun Nasikhin, tidak disertakan hadisnya, sanad hadisnya, dan tidak disertakan siapa periwayatnya. Maka kemudian dengan alasan itu mereka berpendapat bahwa hadis ini dhaif, hadis ini palsu atau maudhu, bukan dhaif lagi. Dan tentu masih didukung dengan berbagai macam argumentasi yang mereka temukan. Untuk saya sekali lagi yang bukan siapa-siapa dan bukan orang ahli hadis atau bahkan biasa disebut sebagai orang awam, maka saya sekali lagi mengikuti pendapat para ulama yang menerima hadis ini sebagai hadis dhaif. Karena hadis dhaif sekali lagi lebih baik daripada pendapat ulama. Di samping itu, argumentasi yang biasa digunakan oleh orang awam adalah karena mengikuti para ulama. Dan ulama yang mengikuti pendapat itu banyak. Di samping itu pengarangnya sendiri, Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakiri Al-Khubawi merupakan ulama abad ke-18. Ulama dari Istanbul atau Konstantinopel, Turki. Dan buku itu atau kitab itu sampai pada kita sekarang berarti melalui perjalanan masa yang tidak pendek tetapi masa yang panjang. Artinya dalam masa itu buku tersebut masih dipakai atau digunakan sebagai buku agama, sebagai kitab agama yang memberikan petunjuk dan penerangan kepada umat Islam. Bahkan buku atau kitab tersebut dipakai di pondok-pondok pesantren. Soal tidak dicantumkannya perawi dan tidak dicantumkan sanad, tentu Syekh Utsman tidak mempunyai niatan untuk kemudian
memalsukan sesuatu yang bukan hadis sebagai hadis. Karena memalsukan hadis itu risikonya berat, sama dengan membuat tempat atau memesan tempat di neraka jahanam, di neraka. Tentu insya Allah beliau tidak akan berani dengan risiko yang seberat itu. Dan insya Allah tidak ada kepentingan-kepentingan lain. Melihat reputasi dan dedikasi dari ulama besar tersebut. Sekali lagi, Syekh Utsman bukan ulama ecek-ecek, bukan ulama kaleng-kaleng, tetapi benar-benar ulama yang bukunya, kitabnya tidak lekang dimakan zaman. Masyarakat muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan sebagai orang awam kita akan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam urusan khilafiyah kita bisa memilih dengan kemampuan argumentasi yang kita punya, walaupun barangkali karena keawaman kita, argumentasi yang kita punya atau kita miliki dianggap orang tidak canggih. Tetapi yang penting kita merasa yakin. Karena kita tentu tidak bisa melakukan sesuatu amal perbuatan dengan ragu-ragu. Harus mantap dan yakin. Kalau kita sudah memilih misalnya hari pertama bulan Ramadan adalah hari Sabtu besok, dan itu sudah kita yakini, kita mantap memilihnya, kita yakin, maka tidak ada alasan untuk tidak melaksanakannya. Demikian juga ketika selesainya bulan Ramadan, kita menghadapi hari yang kita pilih berdasarkan pilihan yang dipilih oleh para ulama, para cerdik pandai, maka kita melaksanakannya. Yang penting sekali lagi bahwa kita memilih masuk akal menurut akal kita, dan kita yakin bahwa akal sehat kita, walaupun barangkali sangat terbatas, tetapi karena kita yakin maka tidak ada alasan sekali lagi untuk tidak melaksanakannya. Matur sekalagung atas perhatianipun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.